menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab perubahan. Kitab palsu. Kitab itu kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi Yang apa? 9 Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? Sendiri kok yang kita tanya. Oke, ada hubungan Quran lagi kami nangis. Yang 9 Jawab. Yang 9 itu kamu. Allahu Akbar. Kamu hancur di sini, Jum. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu apa, bro? di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Nggak apa-apa. Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu, teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9 apa yang menjadi tolak ukur itu. Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Juma di dalam tafsir ada, ketika kita hitung di dalam Satris 7, sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah, dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah mana? Mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Pikun cuma nulis 7. Iya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran cuma tahu 4. Mau pikun ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya itu kan detail dan teliti. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Dalam Quran, bilang di dalam tafsir. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana, Bro Jum? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan itu, kamu mengatakan bahwa dirimu 10, kitabmu 10. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja, Miriam? Nangis dia. Meriam yang 9 apa aja? Nangis dia. Loh. Saya nangis, justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu pun tidak bisa menjelaskan yang 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, dengarkan, saudara. Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci tentang 9 tadi. Oke, nah, dengarkan. Tunjukkan dulu, Bro, kiamat. Surat Qurannya, Bro. Tunjukkan dulu. Surat Hud 1 itu, Bro. Kau bilang dia menjelaskan secara terperinci. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu, Bro, kiamat biar dilihat para penonton 2.200 yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Biar dia dapat koin 1 juta. Koin pun nggak masalah, Bro. 1 jiwa lebih mahal daripada koinnya si Juma. Coba tunjukkan dulu, Bro, kiamat. Tunjukkan. Surat bisa menjawab, bukan ini si Juma ini Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan 9 daripada data yang Anda inginkan itu. Dia tidak menjelaskan. Oke, tidak menjelaskan. Lalu kemudian Anda menilai Al-Quran menggunakan kitab kalian. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Quran pakai kitab Al-Quran saya mengatakan 9. Oke, Al-Quran saya mengatakan 9. Nah, sekarang ketika dikatakan di kitabmu 10, apa yang menjadi dasar pijakan bahwa kitab itu lebih benar? Apa? Coba. Sementara di dalam tafsir ada 7. Bisa kalian. Pertanyaannya, bagaimana dengan surat Hud ayat 1 yang mengatakan
Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erben, katanya tidak terperinci Qurannya. Dia sudah, tidak kamu udah murtad terperinci. sekarang. Ini Berarti surat teman-teman ya. 1 itu dengarkan. Islam Di itu adalah dengarkan. Juma nih hari ini ya. Lihat. Terima Anda kasih, Mas. membawa data Al-Quran tadi. Ayat 1 Dengarkan. Oleh dia Al-Quran Dengarkan. tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat nih kelakuan Juma ya. Mantap Juma, mantap. Bagus. Saya boleh bicara? Saya boleh bicara? Yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surah An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan di situ tidak terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. Teman-teman Islam di bawah. An-Naml ayat 12 An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia memang ada dijelaskan. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus, dasar Paulus, dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mujizat. Terima kasih sama memang nggak dijelaskan di situ. Memang ada? Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, enggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mujizat itu ada. Jadi yang mana, Bro? Oke, sudah ya. Yang 9 itu oke, silakan. Giliran saya sekarang bertanya ini kepada penista nih, saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa yang silakan. menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam iman Kristen, berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia, Yesus gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Pertanyaannya, dia yang menciptakan siapa firman. yang menciptakan Firman. anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Hah? Yesus nggak diciptakan. Hah? Jadi Iya, Yesus nggak diciptakan. anak Maria itu Oke, tidak coba diciptakan? Kita baca dulu ya, Bro. Muter gitu doang. Yang saya tanya. Coba. Bentar, dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya dari dia segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tubuh Yesus yang disunat pada hari ke-8? Ya, Siapa? Teman-teman, ini. Kita akan jawab ini, tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. Segala sesuatu tanpa firman, dijadikan oleh firman. tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Jadi di dalam iman siapa Kristen, yang menjadikan? firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah, Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Erben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul? Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi yang tadinya bukan manusia. Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan menjadi manusia. Oke, kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, Bro Kiamat? Boleh saya jawab, Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ke-3 ayat terakhir.
Oke. Bentar, jangan ke kita situ lihat. dulu. 58 Pak Erben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu, Pak. Jangan situ dulu. Ya, kemana? Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 tunjukkan ayat sendiri 3 atau saya jelas. tunjukkan? Boleh, Pak, dibantu dibukakan? Atau saya buka Oke. kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, Semua ini room kalian belajar yang Alkitab ya? Iya betul. Iya, ini belajar. Oh, Nggak baik, apa-apa. baik. Belajar Alkitab. Nggak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, ya. Jadi Al-Masih itu memang haruslah manusia sejati, tetapi Al-Masih juga adalah pewahyuan dari Allah yang sejati. Di tempat kamu pewahyuan firman menjadi kar'a, bacaan, buku. Kalau di tempat kami, firman itu menjadi manusia. Bukan berarti Quranmu, kalam nafsimu berubah jadi kalam nafsi, tidak. Ya, bahasa aja Kalam tadi. nafsian Quranmu Siapa masih yang ada. menciptakan Sama tubuh halnya di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya itu tidak bercampur dengan keilahiannya. Nah, berarti dia ciptaan. Nah, sebentar dulu, sebentar ya. Kamu kan ingin framing. Loh, kami bisa mengatakan hal yang lebih jelas. Ibrani 2 ayat 18. Bentar, sabar Berarti dia bro. Ini ciptaan, waktunya berarti dia Kristen bro. Sabar bro, sabar. Kamu tuh salah room. Kamu harusnya debat dengan bidat oneness yang mengalahkan kemanusiaan. Kalau kami tidak. Ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Nah, Ibrani 2 ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, ini kodrat dia yang sejati, yaitu firman, itu yaitu dia, Allah yang membawa makanya saya banyak orang tanya, kepada kemuliaan, siapa yang juga menyempurnakan Yesus yang tubuh memimpin mereka Yesus? kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya saya tanya, Kau diam dulu, siapa? sudah pasti Diam suaramu dulu, saya tenggelamkan. diam dulu. Ini mikrofon 20 juta. Aduh, diam. Ya, Ibrani 2 ayat Siapa yang 14. menciptakan Yesus? Ini mikrofon 20 juta, kau diam dulu. Karena siapa yang anak-anak itu menciptakan adalah tubuh anak-anak Yesus? dari darah dan daging. Siapa yang Maka menciptakan ia juga tubuh menjadi sama Yesus? dengan mereka dan mendapat Siapa bagian yang dalam keadaan mereka. menciptakan- Kencangin lagi suaramu bro. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Karena Bapa itu tidak memiliki Ini orang ya. tubuh. Oke ya. Siapa yang menciptakan tubuh Cek, Yesus? cek ya. Kita akan Karena tenggelamkan Tuhan juara itu Zuma. Jadi tidak terima kasih. Ketika Zuma berkata menanyakan tentang Tuhan kemanusiaan itu tidak Yesus, serupa maka kita dengan bisa makhluk. menjelaskannya dengan baik. Nah, sekarang siapa yang Sama halnya di menciptakan? dalam Islam, Siapa yang firman menciptakan? menjadi buku yaitu Quran. Siapa yang Maka menciptakan kekristenan tubuh mampu Yesus? menjelaskan firman menjadi manusia. Jadi, teman-teman, Kalam dia nggak bisa nafsi jawab. dari Yesus tidak berubah. Yang kita tanya itu adalah siapa yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadikan. Ini kamu mau debat nggak sih kamu? Kalau mau debat itu, Pertanyaannya siapa Ya, yang menjadikan sabar, tubuh sabar. Yesus? ini saya jawab. Sabar, penginjil diam aja penginjil. Sabar. Mana jawabanmu? Siapa yang menjadi? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Itu pertanyaannya. Ini kamu mau debat nggak bro? Kamu bisa Kamu dengar. kenapa Iya, takut mendapat saya mendengar tanya. jawaban? Oke, dengar dulu. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Silakan. Oke ya. Cuma takut. Oke, Roma 1 ayat 3 jelas ya. Jadi menurut daging diperanakan dari Daud. Namanya manusia yang dijadikan adalah Diperanakan. Adam. Yang Secara ditanya siapa yang daging, menjadikan? secara daging diperanakan dari Daud, anak Maria. Ya, tetapi Siapa Yesus yang tidak menciptakan? Nah, ini orang susah kalau mau dijawab begini. Yang menjadikan keturunan Daud itu siapa? Pasti ada yang mengadakan. Manusia termasuk Muhammad tuh diperanakan, bro. Makanya aku tanya siapa yang menciptakan tubuh Ada Yesus? nggak manusia yang lahir dari pohon kelapa? Makanya saya tanya siapa yang menciptakan? Aneh ini orang. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus? Sabar, ini masalahnya di tempat kalian. Al-Masih itu artinya pengusap. Bisa Lari kemana-mana. Yang ditanya Sabar, apa? makanya jangan Ini khawatir. mau dijawab. Gak usah kamu Bisa. mendongeng. Saya tanya siapa Tubuh yang Yesus itu tidak menciptakan? diciptakan. Ya Coba udah. di mana tubuh Menciptakan Yesus tubuh diciptakan? Yesus? Nggak ada tubuh Yesus diciptakan. Lalu dari mana?
Dari mana Seluruh sesuatu yang manusia tidak ada menjadi ada? secara daging Segala sesuatu yang diperanakan tadinya oleh tidak ada Adam menjadi dan ada itu Hawa. ciptaan. Lalu Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu Mana makhluk. mana coba tunjukkan. Oh, berarti Zuma ingin mengatakan Quran itu makhluk diciptakan. Mana buktikan Al-Quran siapa yang menciptakan Yesus, silakan. Berarti Zuma ini adalah bidah Kenapa lari ke Mu'tazilah Al-Quran? Hei, yang sudah dikafirkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 90% Muslim di Indonesia adalah Sunni dan lebih dari 80% adalah Asy'ariyah. mulai nangis, mulai kemana-mana. Kalau Zuma mengatakan Quran ciptaan, Siapa yang repot ini. menciptakan Artinya dia adalah pengikut manusia Mu'tazilah. Yesus? Terima kasih, Zuma mengaku secara tidak langsung dia bidat Mu'tazilah. Siapa yang menciptakan tubuh Heran ini, saya yakin Zuma tidak paham ilmu kalam. Yesus? Sekarang saya tanya coba, mazhab akidahmu apa? Asy'ariyah atau Mu'tazilah? Atau Malah dia lari Maturidiyah? kemana-mana. Ya nggak bisa jawab. Atau jangan-jangan kau Syiah? Nah, gini, Jangan-jangan Syiah kau? bro Justin. Siapa yang Iya, iya. menciptakan tubuh Yesus? Ya. Siapa? Dia kan bingung, enggak Itu. dia kan bingung nih. Dia Itu menjadi pertanyaannya. manusia kita menjadikan ya. Kita lihat Ibnu Bapak Majah. itu bukan manusia, tiba-tiba Iya, ada manusia. Cuma Berarti sesuatu yang dijadikan. Pertanyaannya siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan tubuh Yesus? Cuma Tubuh Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi Udah kita firman, ngomong maksudnya tadi. gimana? Maksudnya inkarnasi Ya firman udah, gimana? Inkarnasi, oke, ini saya naikkan Coba dulu. terangkan bagaimana Ya. inkarnasi itu Biar maksudnya kau apa? belajar ilmu kalam ya. Ya, Kau silakan. belajar ini. Silakan. Baik. Sunat Ibnu Oke, Majah saya dikasih 37. waktu berapa menit? Oke, kau dengan Bukain kau dulu, gini bukain aja. dulu. Ibnu Silakan. Majah Buktikan 3771. kalau Yesus bukan Oke. ciptaan. Coba. Silakan. Ibnu Artinya Majah, Ibnu buktikan Majah. kalau Yesus itu bukan manusia. Sebentar. Ibnu Majah 3771. Oke, cek. Buktikan Diam kalau kamu Yesus. cuma. Buktikan Ibnu kalau Majah. Yesus bukan manusia. Ayo. Ibnu Majah. Diam dulu, cuma diam. Oke, siap. Ibnu Majah Kamu Ustadz mulutnya comberan. Diam dulu. Buktikan Ibnu kalau Majah itu Yesus surat bukan berapa ya? manusia. Oke, siap. Ayo. Bang Zuma, santai Bang Zuma. Ya udah, Ya, satu-satu, saya satu-satu santai. dah. Mereka aja Siapkan Bang kejar-kejar. Jasin. Serahkan Bang Dalilnya Jasin. saya minta. Yesus bukan manusia mana? Diem dulu, makanya mulutmu diem. Ya, dengerin. Oke, dengerin. Makanya jangan jualan obat. Ustadz, comberan Oke, mulutmu. tenang dulu dong. Makanya jangan jualan obat. Bukan. Gini. Makanya gini juga ya. Silakan. Kalau kamu sudah bertanya, izinkan orang menjelaskan. Sama kayak kami tadi. Itu Justru tidak kena terhadap Dengar pertanyaan dulu, saya, dengar saudara dulu. Erben. Yang saya tanya, buktikan Udah, Yesus oke. bukan manusia. Oke. Iblis ini orang emang. Ibnu Majah 3771. Selama Anda tidak Ibnu bisa Majah itu membuktikan surat berapa, Yesus Bro itu Duran? bukan manusia, selama itu juga Anda tidak bisa membuktikan Yesus Biarkan bukan Jasin yang ciptaan. jawab. Biarkan Jasin yang jawab. Silakan. Diam, makanya lu diam. Background juga diam. Biarkan Jasin. Buktikan kalau Yesus bukan Ibnu manusia. Majah, Silakan. Coba. Ibnu Majah itu surat berapa? Jasin yang akan menjelaskan. Pak Erben bukain saya. Ibnu Majah 3771. Oh, hadis. Enggak, biarin dulu, biar dia nggak ngoceh-ngoceh dulu. Sunat Ibnu Majah 3771. Buktikan kepada saya, buktikan Jul, lo buktiin pada gue nih. Teman-teman Muslim tidak usah kirim koin. Teman Muslim tidak usah kirim koin. Thank you. Niat kalian thank you. Tidak usah kirim gift. Sunan Ibnu Majah. Kasih banyak. Pak Erben, Niatkan aja itu udah dapat pahala. tolong gedein saya. Sekarang coba tunjukkan ke saya Yesus Coba bukan tanya manusia. cuma, Kok lama Kan kali tadi sih? diskusi santai. Iya, buktikan kalau Yesus bukan manusia. Silakan. Diam, malah Saya tunggu. dibuktikan diam. Dijawab kok. Bisik mulu sih lu. Ibnu Majah berapa, Bro Duran? Kuping gimana sih kuping? Ini kita mau buktikan. Tenang kau, Bro. Ibnu Majah nomor Adinda berapa? fisabilillah, nggak usah sayang. 331 tadi ya? Bro Duran, Ibnu Majah berapa? Loh, kok pertanyaan saya tentang Yesus kok larinya ke sini? Diam. Buktikan Yesus bukan Wah, manusia. setan ini memang orang ini. Oke. Iblis emang. Penyembah manusia ini. Iblis. Aku Ustadz Iblis. Udah. Pengecil TikTok udah, biar saya mute aja. Silakan Bro Duran, apa mau sampaikan? Kenapa dia jadi manusia, Bijol? Quran akan datang Yesus pada bukan hari kiamat manusia. seperti Pertanyaan orang bermuka saya. pucat. Pertanyaan Oke. saya apa?
Bukan. Pertanyaan saya. Quran akan datang pada hari Pertanyaan kiamat seperti saya orang apa? berbawa Bro, diam, pucat. bro. Maka Pertanyaan dia berkata, saya apa? Maka Pertanyaan dia saya berkata, apa? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Itu Loh, pertanyaan. memang kami mengaku Yesus manusia dari mana Nah, sih lu? berarti dia ciptaan. Mau Kipli, dibuktikan, Manusia bro. Yesus itu inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan karena dia manusia. Inkarnasi firman. Berarti dia ciptaan. Kalau dia bukan, kalau dia manusia berarti dia Udah dari tadi ciptaan. kita ngomong firman menjadi manusia. Ya memang dalam segala hal disamakan dengan manusia yang lain. Berarti Yesus Waduh. ciptaan. Iya, Makanya di dalam kamu boleh mengatakan itu, Kolose tapi 1, jangan. Kolose Bentar, 1 bentar. nomor 16, karena di dalam Iya, dia iya, telah iya. diciptakan segala Bukan sesuatu, ciptaan, gimana sesuatu sih lu? yang ada di surga dan yang ada di Quran bumi. ciptaan enggak? Aduh, Coba jangan jujur. diskusi Quran dengan ciptaan baik enggak itu? sih. Halo, gimana? Al-Quran makhluk juga berarti. Nah, berarti Anda sudah mengakui Quran Yesus itu ciptaan ciptaan enggak? kan? Quran itu ciptaan enggak, bro? Coba, coba. Berarti Anda sudah akui. Kemanusiaannya Yesus itu- berawal Juma. Berarti dia ciptaan. Quran itu ciptaan apa enggak? Buku Al-Quran, kertas dan tinta jelas Yesus ciptaan. dilahirkan. Oke, jawabnya coba. Mr. Apologet, suaramu enggak kedengaran. Berarti Anda sudah mengakui tubuh Yesus itu ciptaan. Jawab. Hei, Al-Quran itu makhluk hei. atau tidak? Ya, Berarti kayak Anda gitu. sudah akui Al-Quran itu bahwa makhluk tidak. Terus bahwa yang jadi Yesus orang berbuka itu pucat manusia. itu apanya Quranmu? Apanya Quranmu Berarti yang Anda menyebut sudah pucat mengakui. itu? Coba kau jelaskan. Berarti Anda sudah mengakui Suara kalian tenggelam semua sama Zuma. bahwasanya Ya, Mak. tubuh manusia Yesus itu ciptaan. Udah, Oke ya? udah puyeng nih. Oke ya? rupanya. Ini suara saya jelas nggak Pak Erban? Jelas banget. Gimana? Anda sudah akui Yesus Oke, ciptaan? baik. Lanjut. Ya, ini data yang dibawa oleh Duran, Anda sudah mengakui Mengat bahwa dia Ibnu Majah ciptaan? 3771 bahwa Al-Quran akan datang di hari kiamat dengan seperti seorang bermuka pucat. Artinya kita nggak akan bahas Islam dulu, bro. Kita akan bahas Kristen. Tetapi kamu harus tahu, ternyata ada di dalam Islamologi, yaitu di dada hadis ini, ternyata Al-Quran itu bisa bertajali ya, Mr. Apologet ya, dalam seperti orang yang bermuka pucat. Kuak 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 kuak. Oke. Bang Juma, Sekarang kembali ke tema. Aku mau tanya. Sekarang kembali ke Mr. pertanyaan Apologet, suaramu tenggelam lama Zuma percuma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah Anda sudah mengakui? Apakah Anda sudah mengakui bahwa tubuh Yesus itu Ya, adalah begini, kami tidak menggunakan terminologi ciptaan karena akan dipelintir oleh kamu. Lah, kok bisa? Tetapi Kenapa? kami bisa Kenapa? mengatakan jadi zaman dulu pun orang mengatakan disamakan dengan makhluk yang disebut manusia. Ibrani 2 ayat 14 dan 18. Bahkan tadi di Roma 1 ayat 3, Mesias itu datang yang diperanakan secara daging oleh Daud. Jadi secara kemanusiaan Mesias itu diperanakan oleh Daud. Ya, ini pelajaran buat kalian. Tetapi Yesus bukan manusia yang menjadi Allah. Sebentar, kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain, bahkan secara daging dia keturunan Daud. Adalah ciptaan. Udah selesai. Ya, jangan dulu, bukan kemanusiaannya disamakan dengan manusia yang lain. Iya. Tetapi dia bukan manusia yang menjadi Allah. Bahkan di dalam Islam pun percaya Isa itu kalimatullah, rohullah. Berarti sepakat kita Nah, Yesus Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saya boleh buka kamera nggak? Berarti kita sepakat. Sebentar, belum selesai, Mas. Belum selesai. Adalah Sebentar dulu. Oke, ini suara saya kedengaran ya, teman-teman? Selesai ya. Diam, Selesai Roma ya. 1 ayat 3 tentang Udah, anaknya nih. yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, ya. Daging Masalahnya itu kalian tidak. tidak paham tentang anaknya Daging ini, itu. Mesias ini. Daging itu Kalian ciptaan tidak atau paham bukan? makna Mesias. Daging ini disamakan dengan yang lain, bahkan Roma 8 ayat 3 jelas. Ciptaan atau Mengapa bukan? demikian? Bahkan secara daging Yesus ini
kedagingannya, kemanusiaannya serupa dengan manusia yang dikuasai dosa, bukan berarti dia berdosa. Oke, sudah. Oke ya, kemudian di Ibrani 4 ayat 15 Anda sudah akui. dikatakan di sini Yesus tidak berdosa dalam dirinya. Yesus adalah Tetapi ciptaan, apakah sudah. Yesus itu Sudah. kodrat mulanya adalah manusia? Ini kan pertanyaan. Kami bertanya-tanya. Ya, jadi Yesus Jadi itu daging. adalah pribadi firman yang menjadi manusia. Menjadi ini bukan artinya dari benda padat ke benda cair, ya. Tetapi menjadi ini artinya mengambil rupa. Jadi, Filipi sudah 2 selesai kita ya? ayat 6 Sudah selesai ya? belum selesai karena kalian mengatakan Yesus adalah manusia saja yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus adalah pribadi ilahi, firman Allah yang mengambil rupa seorang hamba atau manusia. Masalahnya di dalam Muslim Islam, Yesus adalah cuma nabi. Ini yang menurut parameter Alkitab jelas ini penghinaan. Karena apa? Yesus bukan cuma nabi. Yesus adalah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Jadi sore hari ini saya akan tausiah di depan Ustadz Zuma yang mikrofonnya hanya 50.000, beli di pasar Loak. Kalau saya 20 juta pesen dari Eropa. Suaramu jelas saya tenggelamkan, Zuma tidak akan kedengaran. Jadi orang Kristen itu memahami kemanusiaan Yesus yang sejati dan kealahannya yang sejati. Di dalam Bukan masalah ciptaan, tetapi Mesias ini adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yang namanya manusia sejati diperankan oleh manusia yang lain. Masalahnya di tempat kalian adalah Mesias itu Al-Masih itu pengusap. Al-Masih menurut Allah itu adalah nabi yang berjalan-jalan kakinya rata dan kerjanya mengusap, diusap-usap, dibelai-belai. Kok bisa Al-Masih artinya pengusap? Permulaan dari Kok ciptaan bisa Al-Masih itu artinya pengusap? Ini kan tanda tanya. Itu sudah dikatakan Mengapa Al-Masih itu artinya pengusap? Al-Masih itu adalah nabi, imam, dan raja. dalam Wahyu 5 Al-Masih juga tidak akan mati. nomor 4. Al-Masih itu juga nabi terakhir khatam nabiin. Jelas Al-Masih itu tidak akan mati. Kalau yang mati itu setelah Al-Masih jelas nabi palsu. Cuma di mute terus. Nah, gitu. Nah, nabi palsu. Jadi Al-Masih jelas akan bangkit. Saudara Erben, saya Yesus adalah nabi yang masih hidup sekarang. ini saya sudah Cemen ya, suaranya tenggelam. selesai. Nah, dadah. Udah kenyang koin pergi dia, ya. Sudah kenyang koin pergi. Pergi dia, ya. Sudah dapat koin pergi. Ya, udah kencreng Yesus selesai terbukti. pulang. Kencreng selesai Yesus pulang. ciptaan, Ya. ya. udah. Quran Ya. juga makhluk. Quran itu ciptaan. Kencreng. Ya. Coba kita baca dulu Wahyu pasal yang disebut dia itu Itu Wahyu 13. banget sih orang. Itu dia. Zuma itu salah room. Harusnya dia debat di room bidat oneness ya, yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu adalah Allah. Nah, masalahnya Zuma itu tidak ada orang oneness di sini, Zum. Nah, kamu harusnya banyak ke roomnya Malikil. Nah, Sudah itu sehat, cocok. Sudah sehat, cuma sudah sehat karena apa? Sudah banyak duit gitu loh ya. Lumayan ya, dapat 500.000 gitu. Ya udah, Quran itu Ya. makhluk, Quran itu ciptaan. Gak ada urusan, Quran itu makhluk lah. Gak ada urusan. Mau makhluk ya, mau Kalah suara apa gitu, kita nggak bisa terserah. ngomong, Dos. Gak bisa aku ngomong kalah suara. Enggak, aku. suaramu tadi tenggelam semua masalah. Gak ada yang Iya, kedengaran kiamat suaranya. juga nggak ada suara Buru sama Duren. Hilang, makanya Nggak harus bisa, dia Bos. bilang. Nah, ini Harus pengalaman beli ya soundcard buat ya. Justin ya. Nih ya, suara seperti Pak Justin ini ya, diikuti dong sama teman-teman yang lain. Minimal kayak penginjil TikTok lah kayak gitu ya, enggak suaranya.
Kalau modal cuman modal sama Juma cuma pakai HP doang ya nggak kedengeran lah, tenggelam sama Juma. Ini mumpung pengikutnya masih ada, Erben tolong besarin aku biar mereka terbuka sedikit otaknya ini. Oke, silakan Muslim yang mau diskusi berbasis data, enak di sini. Iya, kalau berbasis data kita ladeni. Cuma kalau modal congor ya repot. Ya dari tadi udah modal congol dari awal. Quran itu makhluk, Allah itu makhluk. Karena Allah itu akan binasa. Surah 28 ayat 88. Allah itu akan binasa. Yang nggak binasa siapa? Wajahnya. Wajah Allah itu bukan Allah. Wajah Allah itu adalah sifatnya. Allahnya binasa, Qurannya binasa. Surah 28 ayat 88. Allahnya udah ngaku. Sayang semua ya. akan binasa kecuali wajahnya. Coba kalau fakturan kayak Justin suaranya. Mampus itu tadi manusia itu. Iya, karena buru-buru nggak kedengaran sama kiamat. Suaranya nggak kedengaran bro, sama sekali nggak ada. Tadi aja suara Pak Erwin waktu sama dia itu hampir hilang. Hampir tenggelam. Makanya saya naik. Aku Bro, ini lihat ya. Jadi Ya iyalah 20 juta. Mana bisa ngalahin 20 juta. itu makhluk kan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini suaramu nggak jelas. lagi nih? Suaranya nggak ada. Suaramu nggak ada. Erben. Aku ini itu yang bukan aku Steady. Udah suaramu kecil. Udah suaranya kecil. Sinyalnya putus-putus. Aduh, Luar lengkap biasa. kita. Tadinya kan saya ada mikrofon 50 juta ini. Saya persembahkan untuk Insan Moko Ginta tapi keburu dia udah wassalam. Aduh. Suara aku nggak kedengaran kah? Aku udah mau Kecil naik kalau dari kau open tadi cam, sebenarnya, tapi naik putus-putus, Evan nggak bro. lihat. Aduh. Astaga. Jaringan berarti ini. Ya sudahlah. Nggak, masih kedengeran sih Mr. Apologet. Coba kita diam semua. Ya, coba dengarkan aja bro. Bikin. Nah, tadi kan Juma bilang kemanusiaan Yesus itu baru kan katanya. Kalau begitu makhluk. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Kita lihat ya. Ini namanya sifat-sifat perbuatan Tuhan, sifat-sifat fi'liyah. Nah, sifat-sifat fi'liyah ini dikenakan pada zat Allah sebagai sifat apa? Sifat yang baru. Jadi kalau dikatakan karena kemanusiaan ini makhluk, itu